tiba saatnya pada malam hari ini kami akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sebagai anak-anak mudamu yang hadir pada malam hari ini. Dan juga hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk menyampaikan firman-Mu ini, isi hatimu ini. Biarlah semua yang hamba sampaikan semuanya benar-benar hikmah daripada Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh kami diberkati, boleh kami dikuatkan. Dan boleh Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kami fokus hanya satu suara saja, yaitu suara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu yang hidup itu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Salam Shalom. Yahobu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sangat luar biasa pujian penyembahan pada malam hari ini. Ya, begitu kadamai luar biasa ya. Membangkitkan, membuat ibadah kita pada malam hari ini hidup. Ya, bukan hanya sekedar kita datang ibadah pada malam hari ini. Salut ya, luar biasa. Mungkin sering WL ya, kelihatan sekali. Mungkin sering WL di gereja. Dari caranya pujian penyembah saja sudah kelihatan. Ya, terima kasih Kak Damai ya, WL andalan ini. Ya, terima kasih juga buat abang yang satu yang baju putih, maaf tidak tahu namanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat para pengurus Komsel Eroi di ibadah perdana ini. Saya diberikan kesempatan untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari saya ajak teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita, baik di buku atau dalam bentuk Alkitab, baik juga di Android atau di HP kita, untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, untuk kita dikenyangkan oleh firman Tuhan sebelum kita tidur pada malam hari ini. Semua masih segar? Masih sukacita ya, tidak ada ruang ngantuk supaya Tuhan jauhi pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Surah Kolose fazasara ayat 5 irugi sidulatelu. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Amin. Haleluya. Kolose faza Sara ayat 5 irugi sidulatelu. Imane tarumalilo walangi. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat itu. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang.
dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam. Ya, Salam. tema kita pada malam hari ini sesuai yang ada di poster ibadah kita, yaitu hidup mengutamakan Kristus. Sama-sama katakan hidup. Hidup saya. Hidup saya mengutamakan Kristus. Harus mengutamakan Kristus. Saudara, di firman Tuhan pada malam hari ini, di ayat yang kita baca pada malam hari ini, di mana salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang kita kenal, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus ini dia ingatkan oleh jemaat yang ada di Kolose yang sudah diajar oleh pengajar-pengajar palsu. Orang-orang yang mulai mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian pengajar-pengajar palsu ini lagi diajar lagi oleh pengajar, jangan makan ini dan jangan makan itu, jangan kawin mengawinkan, dan jemaat-jemaat di Kolose mulai tersesat oleh pengajar-pengajar yaitu palsu. Dan juga kita lihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose, di mana dikatakan bahwa jangan imanmu bergeser kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menekankan di ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saya juga sampaikan kepada kita pada malam hari ini sebagai anak-anak muda yang mudah terombang-ambingkan. Saya percaya pada malam hari ini tidak lah ya. Amin. Meskipun tawaran dunia itu enak ya, tapi iman kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, karena sekarang adalah banyak anak muda yang menjual imannya, dalam arti menjual Tuhan Yesus demi pacaran. Saya percaya pada malam hari ini, laki-laki dan perempuan, carilah pasanganmu yang seiman, yang satu iman, satu baptis. Amin. Ya. Jangan sampai kita pada malam hari ini, jangan iman kita bergeser sedikit pun kepada Tuhan Yesus. Kita harus pegang teguh, pegang utuh, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Zaman-zaman ini saudara, ada pengajar-pengajar yang tersesat. Mereka itu memang dalam khotbah mereka luar biasa. Begitu kita kagum dalam khotbah mereka. Mungkin saudara tidak asing lagi dengan namanya, yaitu Saksi Yehova. Dulu teman-teman, sebelum saya ke Jakarta, sebelum saya sekolah teologi Alkitab, Saksi Yehova sering datang di kampung kami, yaitu di Orahili, yaitu Lotu. Sering mereka begitu, tapi yang kita teladani bagi mereka adalah mereka begitu semangat mengajarkan iman mereka. Datang 2 kali. Dan ketika kami dengarkan, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab yang kita percayai dari mereka. Sangat berbeda sekali. Dan ketiga kalinya mereka datang, kami tutup pintu. Kami ada di dalamnya sebenarnya. Karena kenapa? Jangan sampai, apalagi niakeda ya. Maaf, ini niakeda. Tak ilah saya bisa pamatira lah. Adio. Tegese-gese maifu. Ya. Itu yang kami jaga. Kita tidak sama dengan mereka. Mereka tidak percaya Yesus Kristus yaitu Tuhan. Makanya jangan izinkan mereka ini berkomunikasi dengan kita, mengajarkan iman mereka yang menyesatkan iman kita. Saudaraku, saya percaya pada malam hari ini semua kita
yang berdoa di sini harus berdoa dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tadi dikatakan di ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kita kenal Allah Tritunggal, ada di dalam Dia, yaitu dalam siapa? Yaitu dalam nama Yesus Kristus atau dalam Yesus Kristus. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristus ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Makanya kalau kita berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh pakai nama lain. Tidak boleh juga kita tutup, ya mungkin beda-beda ya. Doa tanpa nama Tuhan Yesus Kristus. Sering kita dengar adalah awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhiri dengan puji Tuhan. Ya, awali hari-hari kita yaitu dalam nama Yesus Kristus, dan akhiri hari-hari kita pada malamnya itu dengan puji Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah melakukan hal demikian. Ada orang itu doa makan panjang doanya. Habis itu, amin. Tidak ditutup dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga doa singkat karena sudah lapar. Tidak disebut lagi dalam nama Tuhan Yesus. Doanya begini. Kami makan daging babi ini ya Tuhan. Amin. Tidak ada ucapan syukur. Saudaraku, kalau kita berdoa makan apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur, berterima kasih. Yang keduanya adalah kita minta sama Tuhan supaya Tuhan berkati. Jangan sampai ada daging babi, itu kan enak. Luar biasa itu ya. Tuhan Yesus, kami makan daging babi ini karena kami sudah lapar. Amin. Jangan begitu saudaraku ya. Saudaraku, banyak pengalaman saya di tempat ini. Jemaat-jemaat yang saya layani yang Tuhan percayakan. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal demikian. Disuruh doa saja tidak mau. Doa makan ini. Ya mungkin Mbak Krisma sering alami di sana lah ya. Jemaat disuruh berdoa makan. Tidak mau. Ada juga jemaat saya di sini hanya disuruh doa makan, malah doa syafaat. Disuruh doa makan, malah doa syafaat. Jauh sekali. Doa yang tadi saya sebutkan, saudara, itu kami makan daging babi ini ya Tuhan, amin. Saya tidak bilang salah atau bagaimana ya. Kurang sempurna doanya begitu. Kurang pas saja. Selalu doa kita itu beralaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kalau saudara malam tidur, ya apa doanya? Mungkin tidur Tuhan, amin. Bobo Tuhan, amin. Karena mungkin karena sudah capek ya pelayanan ya. Apalagi para calon-calon hamba Tuhan ini dalam pelayanan full time di gereja. Kalau capek itu kadang ya saya pernah mengalami juga ya. Kadang doa itu pun lupa. Maksudnya habis dari ibadah di gereja langsung ke kamar langsung tepar. Jadi doa itu lupa jadinya. Ya saya tidak munafik lah. Mungkin teman-teman juga semua pernah merasakan hal yang sama. Tuhan dengar atau tidak? Saya yakin Tuhan dengar, tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah bisa duduk, bisa tenang, bisa ambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan bisa kita menyebut Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini. Mengapa Tuhan Yesus yang diutamakan? Ya. Tadi judul khotbah saya yaitu hidup mengutamakan Kristus. Mengapa sih Tuhan Yesus yang harus diutamakan? Mengapa bukan si Dia dalam arti pasangan?
Mengapa bukan hamba Tuhannya? Karena saya begitu fans sama hamba Tuhan itu. Saya begitu favorit dengan hamba Tuhan itu. Mengapa sih bukan gembala senior saya yang harus saya utamakan dalam hidup saya? Mengapa bukan orang tua saya yang harus utamakan? Mengapa harus Tuhan yang saya utamakan yang tidak kelihatan itu, yang adalah roh? Banyak sekarang saudara jemaat-jemaat yang mengedepankan Bapak Gembalanya daripada Tuhan Yesus. Hati-hati. Banyak sekarang itu. Karena kenapa? Karena khotbah-khotbah teologi kemakmuran. Karena khotbah-khotbah motivasi, motivator. Banyak sekali serius. Akhirnya dia itu lupa Tuhan. Akhirnya ketika dikecewakan oleh gembalanya, apa yang terjadi? Dia pindah agama. Karena kenapa? Karena dia utamakan gembala tersebut yang sangat diagungkan, yang sangat dihargai. Tiba-tiba hamba Tuhan itu kecewakan dia, apa yang terjadi? Bisa saja stres. Karena kenapa? Karena itu sudah Tuhan bagi dia. Nah, yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, mengapa Tuhan Yesus yang diutamakan? Yang pertama adalah karena Kristus adalah pencipta. Ya, karena Kristus adalah pencipta. Kristus adalah pencipta, bukan dicipta. Jadi Tuhan tidak dicipta. Itu adalah pencipta Alfa dan Omega. Tidak ada pencipta Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan sebelum Abraham lahir ke dunia, dia sudah ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Nama saya juga Molly Rido Alfa Zega. Yang pertama, Omega yang belum dapat sampai hari ini siapa namanya Omega. Mudah-mudahan perempuan Omeganya. Nah, kita baca di Kolose pasal 1 ayat 15-16 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, maupun pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kita diciptakan yaitu oleh dia dan untuk dia. Dia Allah pencipta sorga dan bumi. Sehingga saudara tidak perlu lagi khawatir apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, dia Allah Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Amin. Sehingga setiap saudara yang hadir pada malam hari ini, kalian harus sadari dalam dirimu itu setiap hari disertai Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada alasan takut dan khawatir. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 3. Minta dengan kasih Kak Juita membaca Yohanes pasal 1 ayat 3 dan Yohanes pasal 1 nanti ayat 10. Silakan Kak Juita, Yohanes pasal 1 ayat 3 dan Yohanes pasal 1 ayat 10. Ayat 3 dan 10. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 3 begini bunyi firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-10, Ia Ya, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Amin. ya. Segala sesuatu oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga banyak dunia menghujat bahwa menyalibkan. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Dia. Saya bertanya, Tuhan Yesus mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Yesus? Itu yang terjadi. Firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16 ya kalau nggak salah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dia mengasihi dunia ini. Tetapi tidak semua manusia mengasihi Tuhan Yesus. Bersyukurlah kita pada malam hari ini yang mengasihi Tuhan. Ya.
Saya mengajak saudara pada malam hari ini. Sadari dengan iman teguh tidak ada sedikit pun bergeser iman kita. Separah apapun hidupmu, seberat apapun tantanganmu, imanmu harus tegak lurus kepada salib Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta, Allah pencipta semesta, sorga, dan seisi dunia ini. Ada di dalam diri saudara. Saya mengatakan bahwa betapa dahsyatnya diri kita pada malam hari ini. Betapa hebatnya diri kita pada malam hari ini. Betapa luar biasa diri kita. Makanya saya bilang jangan pernah tampil seperti manusia biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang luar biasa dalam dirimu. Amin. Jangan tampil dengan biasa-biasa saja. Karena kenapa? Kita adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Dan saya mengatakan juga bahwa jangan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pengemis kepada manusia dan kepada siapapun. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Jauhkanlah dalam diri kita itu pengemis dan minta-minta. Bagaimana Allah menciptakan dunia? Dia hanya berfirman. Dia katakan jadilah terang, jadilah cakrawala siang dan malam. Dia hanya berfirman. Makanya di dalam diri kita ada daya cipta. Kata-kata yang ada dalam mulut kita ini punya kuasa, punya daya cipta. Hati-hati dengan lidah. Dengan lidah kita ini berkuasa. Lidah tidak bertulah. Ukuran kesempurnaan itu adalah lidah. Jangan ada kata-kata kita berkata aku sial, aku bodoh, aku miskin, aku sakit. Tolong jangan ucapkan itu. Bukan perkataan anak-anak Tuhan itu. Jangan pernah mengatakan kepada temanmu, kamu memang bodoh, kamu memang begitulah. Tidak boleh. Itu bukan perkataan anak-anak Tuhan. Perkatakanlah yang membangun, yang memberkati orang tersebut. Dalam dirimu jangan katakan aku sial, aku bodoh, aku miskin, aku sakit, aku tolong. Tolong jangan ucapkan itu. Bukan perkataan sebagai anak-anak Tuhan. Apa perkataan kita? Aku diberkati, aku sehat, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam diri saya. Mungkin teman-teman saya pernah bilang kepada orang tua yang ada di sini. Dalam arti jemaah. Saya bilang, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah bilang bodoh sama anakku. Saya percaya sampai selamanya dia akan bodoh. Saya bilang begitu sama mereka. Jangan pernah katakan sama anakmu masa depanmu tidak ada. Saya percaya masa depanmu tidak ada. Kadang-kadang kita kalau kita lihat orang tua di Polonias kita, kalau menerima lapor, anaknya tanda merah, apa yang dia katakan? Memang kamu bodoh. Wah, kamu bisa deh. Lah obaso, aku mau HP, mau game, mau TikTok, pas jogo bakal TikTok. Nah, bagaimana itu anak bisa bangkit? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ke depannya, calon bapak dan ibu? Apa yang kita lakukan? Kita harus berkata-kata yang membangun dia. Begitu. Itu orang saya pernah tegur juga orang tua saya di Polonias. Dengan hal demikian waktu saya menjadi calon hamba Tuhan lah begitu. Jangan pernah katakan hal-hal demikian, Bapak, Mama. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Ya. Perkataan anak-anak Tuhan itu adalah aku diberkati, aku berhasil, masa depanku indah, cerah dan luar biasa. Keluarga saya dipulihkan. Jangan bilang, keluarga saya sudah hancur. Jangan bilang. Sebagai kamu, anak-anak Tuhan, jadilah berkat di tengah-tengah keluargamu. Sekalipun keluargamu hari ini berantakan, berdoalah bagi keluargamu. Ya, doa itu ada kuasa. Amin. Ya.
Jangan lagi ada kata-kata sial, kata-kata mati, miskin. Apa yang kita katakan? Mari kita buka Amsal 18 ayat 21. Ya, minta dengan kasih Kak Erna baca. Amsal 18 ayat 21. Ya, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ya, bahasa Kak Erna. Baik, Amsal pasal 18 ayat 21, begini bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, ingat lidah kita ini, lela da akhir. Hidup dan mati, fa'auri fa'amati. Dikuasai oleh lidah kita ini. Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan perkataan. Ingat, jangan lagi katakan kata-kata, aku bodoh, aku sial, aku miskin. Jangan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Yang kedua adalah karena Kristus adalah kekal. Mari kita baca ayat 17-18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia adalah kekal. Ia ada terlebih dahulu, artinya dia sudah ada sebelum Adam diciptakan, karena dia tidak diciptakan. Dia kekal, dia alfa dan omega. Dia kekal. Mari kita baca lagi Matius 24 ayat 35. Silakan Bang Krisman dengan kasih supaya aktif pada malam hari ini ya, tidak apa-apa ya kalau banyak Alkitab kita ya. Ya. Matius 24 ayat 35. Minta dengan kasih Bang Krisman Zebua untuk baca Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ya. Saudara, seluruh dunia ini akan berlalu. Saya mau bilang bahwa kecantikanmu, Juwita, Kak Erna, Kak Damai, berlalu. Kegantengan kita pada malam hari ini yang kita banggakan kepada cewek-cewek, kepada pasangan kita akan berlalu. Ketapanan kita akan berlalu. Saya percaya. Saudara, mungkin pacaran, mungkin ada pasangan hari ini. Saya percaya didasarkan atas kasih Tuhan. Amin. Amin. Ingat nah, kecantikan akan berlalu. Mungkin hari ini kamu cantik, 60, 70 tahun sudah keriput itu pipi itu. Mungkin kita hari ini beli mati-matian, beli skincare kah, supaya cantik, supaya glowing gitu loh. Habis berlalu itu. Tapi apa yang tidak berlalu? Yaitu firman Tuhan. Ada satu yang tidak berlalu, yaitu Tuhan Yesus ada di hati kita. Yaitu Tuhan Yesus yang kekal. Dia akan abadi bersama kita. Tubuh kita boleh kembali ke tanah, tapi kekekalan ada di hati kita. Kegantengan saya, ketapanan saya juga akan berlalu. Tapi ada satu yang tidak berlalu, yaitu firman Tuhan. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi, mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya minta dengan kasih Bang Arwan Barugu, yaitu Pengkhotbah 3 pasal 11. Ya, Pengkhotbah 3 pasal 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 terbalik. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Pengkhotbah 3 ayat Ayat 11. Ya. Ialah firman Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Mungkin dari awal sampai akhir banyak kita tidak mengerti. Kalau ada masalah pada malam hari ini, jangan paksakan mengerti kenapa terjadi. Saya sampaikan pada malam hari ini, ada banyak cerita hidupmu. Engkau tidak mengerti, saya pun. Kita hanya belajar menerima masalah itu. Aku hanya belajar bahwa Bapakku yang di surga adalah Bapa yang baik. Percayalah, cerita hidupmu, masalahmu yang kamu alami pada malam hari ini, gelap cerita hidupmu, hancur sekarang, satu aja pegang, Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Dan perkatakan, semua cerita hidupku akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin. Semua Amin. masalahmu, semua pergumulanmu, semua cerita hidupmu hari ini, percayalah akan mendatangkan kebaikan, membawa kebahagiaan, membawa kemenangan di dalam hidup kita. Segelap apapun ceritamu, sehancur apapun ceritamu, satu aja pegang bahwa Bapakku di surga adalah Bapa yang baik, dan seluruh cerita hidupku akan mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan. Satu lagi kita buka dalam Yohanes 11 ayat 26. Kita dengan kasih kadamai hia untuk baca Yohanes 11 ayat 26. Ya. Yohanes 11 ayat 26. Tidak lama lagi selesai khotbah saya. Begini firman Tuhan, Ya. dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, oke. Kita tidak akan pernah mati selama-lamanya karena kita adalah makhluk yang kekal. Kita ini orang kekal. Kenapa kekal? Karena dalam diri kita ada benih kekekalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Alfa dan Omega. Mungkin ada yang berkata pada malam hari ini, Bapak, ibuku sudah mati, sudah meninggal. Yang mati itu adalah tubuhnya. Dan rohnya, kalau ada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Saya dan saudara pada malam hari ini harus bersyukur punya Tuhan Yesus di hati kita. Maka kita tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dalam arti ketika nanti kita mati, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Semua masuk surga? Sudah yakin? Sudah yakin masuk surga ini? Tentunya kalau saya mau tanya, siapa yang masuk surga? Semua angkat tangan. Kalau saya bilang saya masuk neraka, tidak ada. Tapi ciri-ciri neraka hidupnya. Ya, tapi saya percaya kita semua masuk surga. Amin. Amin. Haleluya. Meskipun kelakuan kayak neraka ya. Tidak ya demikian ya. Ya Pak Benjamin ya, tidak demikian. Ya. Karena ketika kita menutup mata, kita buka mata di surga karena kekal. Ingat, sengat maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kayu salib telah mengalahkan maut. Sengat maut ditelannya. Tidak ada lagi kematian. Yang ada kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia ini. Kita suatu saat saudara tidak tahu kapan kita dipanggil. Mungkin ada yang biasa dipanggil. Mungkin ada 2 minggu lagi, 1 tahun lagi ke depan. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Kita tidak tahu. Makanya dikatakan kalau kita meninggal selama jalan ke rumah, coba kalau ada yang bilang selama jalan ke rumah setan. Dia kemana? Mudah-mudahan kalau kita nanti meninggal saudara, semoga dikatakan selamat jalan ke rumah Bapa. Artinya dari dunia ke rumah Bapa, dari yang tidak kekal kepada yang kekal. Amin. Haleluya. Yang terakhir, mengapa kita harus mengutamakan Kristus? Yang pertama tadi adalah karena dia adalah pencipta. Yang kedua, karena dia adalah kekal. Yang terakhir, yang ketiga adalah karena Kristus adalah
penebus. Dikatakan 19 sampai 22. Saya akan baca. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya lah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu, yaitu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita harus sadar bahwa kita sudah diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Semua dosa-dosa kita putih seperti salju. Semua dosa-dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Ingat, prinsip Tuhan Yesus melupakan dosa kita. Tapi prinsip manusia tidak semua melupakan masalah orang lain yang pernah terjadi dalam hidupnya. Perempuan, saudara, paling kuat yang namanya sejarah. Betul? Perempuan paling yang pernah terjadi tahun 2020 pasti dia ingat. Kalau laki-laki pasti dia lupa. Itu perempuan, hebatnya perempuan kuat dengan sejarah. Tuhan Yesus, dia tidak ingat lagi dosa kita. Dia melupakan dosa kita. Ayat terakhir sebagai penutup. Ibrani 10 ayat 17. Ya, Kak Benyamin Banua, minta tolong untuk baca ayat yang terakhir ini. Ibrani pasal 10 ayat 17. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 17. Kalau speakernya Bang Benyamin belum aktif. Ayat terakhir ini. Apa ya, Ibu? Ya. Pasal 10 ayat 17. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya. Katakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apa yang saya mau katakan pada malam hari. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ingat kesalahan orang lain. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kalau ada orang lain salah, sama-sama kita belajar mengampuni. Jangan kita menghakimi. Apa yang kita hakimkan kepada orang akan dihakimkan kepada kita. Apa yang kita ukurkan kepada orang akan diukurkan kepada kita. Ada enggak yang masih pada malam hari ini yang masih mengingat kesalahan orang lain? Yang masih menyimpan dendam, kepahitan? Ada enggak yang malam ini ayo ngaku? Jujur di hadapan Tuhan saja. Ya, saudara lupakan masalah itu. Ya mungkin kamu dulu begitu. Itu kan kalau pasangan tuh, kalau ada perempuan begitu cerewet sekali. Ya. Kalau laki-laki ya, kapan ya sayang begitu ya? Kapan terjadi? Kapan saya bilang begitu? Ya, kapan saya bilang begitu? Dulu tahun 2023, tahun 2009, ya ingat. Memang begitu pernah. Saya bilang kuat sejarah. Dia ingat tidak pernah satu pun lepas. Kalau laki-laki ya sudah lupa itu. Tidak dia ingat lagi untuk apa dilupakan menjadi beban dalam hidupnya. Saudara, saya mau katakan bahwa kesalahan orang lain yang kita simpan dalam hidup kita, itu menjadi sampah dalam hidup kita. Itu menjadi beban dalam hidup kita. Sampah itu kita harus buang, jangan simpan. Nanti akan, apa yang terjadi? Nanti bau busuk nanti kalau kita sudah meninggal. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Di kampung kami, waktu saya masih di Nias, orang ini sering menyimpan dendam orang lain. Sering menyimpan kesalahan orang lain. Sering menghakimi orang lain. Tidak mengampuni, tidak memaafkan juga. Apa yang terjadi? Dia seorang pastor, orang Katolik, Roma ya kalau Katolik ya, atau pastor. Ketika dia meninggal 1 hari, besoknya apa? Terjadi bau.
Padahal sudah dipakai itu, apa itu namanya kalau sudah supaya tidak bau, apa itu kak? Infus kalau nggak salah kak itu. Apa bau sekali, dipasang parfum yang paling mahal, yang paling itulah yang paling wangi semuanya. Bau. Kenapa? Karena hidupnya waktu di dunia sering menyimpan kesalahan orang lain. Tidak melupakan kesalahan orang lain. Apa yang bau busuk? Tidak lama di rumah. Hari ini dia meninggal contohnya. Besok langsung dikubur. Kenapa? Karena bau sekali. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita. Saya bukan mengada-ngada. Di kampung saya terjadi. Saya bukan mengada-ngada ya. Terjadi di kampung saya begitu. Sebagai kesimpulannya pada malam hari ini. Saudaraku yang hadir pada malam hari ini. Mari kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dia adalah pencipta. Karena Dia adalah kekal. Dan Dia adalah penebus manusia dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan saatnya jangan hidup lagi di dalam dosa. Dosa itu enak seperti yang kita bahas kemarin. Dan ingat, itu membawa kepada kebinasaan. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Di mana kami diajak yaitu untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah iman kami tetap teguh, tetap kuat, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi apapun dari tawaran dunia ini. Mampukan kami, biarlah iman percaya kami selalu setia kepada Tuhan. Sekalipun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, hamba percaya Roh Kudus mula yang akan menyempurnakan dalam hidup anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan, shalom.